Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai akuntansi, zakat, infak, dan sedekah. Kalau dalam PSAK, pernyataan standar akuntansi keuangan, ini PSAK nomor 109. Oke. Sebelumnya, ini sebagai pendahuluan sesuai dengan firman Allah ya di surat Ar-Rum ayat 39, bahwasanya setiap yang kita berikan untuk meningkatkan kesejahteraan dalam hal interest riba gitu ya, itu tidak akan bertambah di sisi Allah. Namun apa yang kita berikan dalam bentuk zakat itu akan dilipat gandakan oleh Allah. Nah, dari ayat ini kita bisa melihat bahwa sistem ekonomi Islam itu dibangun dalam dua elemen. Yang pertama, dengan tereliminasinya riba ya. Dan yang kedua dengan teraktualisasikannya zakat. Kemudian di bahasan selanjutnya, di dalam pengelolaan zakat kita kenal istilah zakat governance, tata kelola zakat. Ini sebenarnya sama seperti good corporate governance ya, GCG pada umumnya, tata kelola yang baik. Nah, adapun dasar dari kaidah fikih yang dipakai yaitu likuli makolun makomun walikuli makomun makolun. Setiap ucapan ada tempatnya dan setiap tempat ada ucapannya. Selanjutnya kita lihat fenomena yang terjadi untuk potensi zakat di Indonesia itu kurang lebih 230 triliun ya. Namun pada kenyataannya itu baru 10 triliun yang terserap. Nah, diduga ini tahun 2013 sampai 2015 itu ada kasus ya di Basnas Surabaya itu Amil itu mengambil sampai 50% dana zakat. Padahal pada kenyataannya itu hanya boleh 12,5% gitu. Sehingga Ibu Risma yang sekarang Menteri Sosial gitu, yang dulu kan wali kota ya, itu tidak memberikan lagi dana APBD ke Basnas Surabaya. Gitu. Nah, kita ke organisasi pengelolanya sekarang yang kita bahas tadi, singgung ada Basnas ya. Badan Amil Zakat, ini yang dikelola pemerintah. Ada Basnas Pusat, kemudian Basnas Provinsi, ada Basnas Kabupaten Kota. Kemudian ada Lembaga Amil Zakat. Ini yang dikelola oleh swasta atau NGO ya, Non-Government Organization. Ini contohnya ya banyak, ada Rumah Zakat, kemudian ada Lasismu ya yang punya Muhammadiyah itu. Kemudian NU juga punya Lasisnu atau NU Care gitu, dan masih banyak lagi. Selanjutnya tadi organisasinya ya, sekarang kita lihat penerimanya atau mustahik. Ada 8. Yang pertama ini berdasarkan At-Taubah ayat 60. Innama sodakotu. Innama ini berarti maknanya hasr atau terbatas. Berarti hanya boleh diberikan kepada 8 asnaf ini aja. Lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum. Nah, kita lihat di sini 4 golongan yang pertama itu menggunakan huruf jar li. Ini bisa bermakna macam-macam ya li. Tapi kalau di sini maknanya adalah milk atau milik ya. Jadi maksudnya ini harus diserahkan secara direct, langsung dalam bentuk uang tunai. Nah, yang 4 golongan berikutnya wafir rikobi wal horimina fisabilillah wabni sabil. Ada rikob ya, kemudian horimin
Fisabilillah dan Ibnu Sabil ini yang diawali dengan fi. Fi itu kalau dalam ilmu nahwu gitu ya, ini maknanya dorfiyah, bertempat ya. Artinya di dalam. Jadi ini boleh disalurkan secara indirect, tidak langsung. Maksudnya boleh dalam bentuk aktiva tetap atau fasilitas-fasilitas lain gitu. Tapi tetap prioritasnya ya dari yang pertama dulu ini. Gitu. Ini urut ya berdasarkan skala prioritas. Nah, di beberapa negara ada perbedaan, terutama di ini fisabilillah. Fisabilillah kalau di Indonesia itu menggunakan kaidah tafriqul halal anil haram. Jadi kalau di Brunei itu kan fisabilillah ya orang yang perang gitu. Kan sekarang udah nggak ada lagi. Kalau kemarin ada teroris ya bukan fisabilillah ya. Nah kalau di Indonesia itu boleh disalurkan dalam bentuk pendidikan dan dakwah menggunakan asnaf fisabilillah. Ini mengalami mumasyan. Kalau di Brunei tadi mengalami mudoyikin, penyempitan. Kalau di Indonesia perluasan. Di Malaysia ini lebih luas lagi. Kaidahnya umumul balwa. Jadi segala jenis kebaikan. Misalkan boleh buat membangun jalan tol, kemudian sekolah gitu ya. Kalau di Malaysia lebih luas lagi. Ya ini perbedaan fikih ya, jadi jangan diperdebatkan gitu ya. Tinggal pilih salah satu aja yang sesuai dengan kondisi masing-masing negara. Oke, berikutnya ini kita bahas zakat core principle. Ini pedoman ya atau prinsip-prinsip inti dalam zakat. Ini baru diterbitkan belum lama di Indonesia ya. Di Turki maaf, tapi yang menginisiasi itu Indonesia. Bank Indonesia dan Basnas ini. Ini meskipun kita bukan negara Islam dan kayaknya nggak mungkin jadi negara Islam. Ya bukan pesimis ya, tapi kayaknya ini udah yang terbaik gitu bentuk negara kita ya. Nah itu ada 18 prinsip. Ini kita kan muslim terbanyak dan menjadi rujukan dari negara Islam sekalipun gitu. Karena ya mungkin sampai beberapa tahun lagi muslim di Indonesia justru malah semakin banyak ya. Kita lihat masjid-masjid semakin banyak, yang berjilbab kita lihat semakin banyak, mualaf gitu. Nah, salah satu diantaranya ini mengatur mengenai waktu penyaluran zakat. Jadi tidak boleh sampai lebih dari 12 bulan atau 1 tahun. Ini zolim ini, kalau sampai lebih dari haul itu 1 tahun ya. Yang baik ya yang kurang dari 3 bulan, yang 3 sampai 6. Kalau kurang dari 3 bulan ini cepat dan seterusnya. Ini ada indikator. Ada banyak yang diatur ya, ada 18. Selanjutnya kita lihat akuntabilitas ya, pertanggungjawabannya dari organisasi zakat tersebut tadi. Ini tanggung jawabnya jadi ke 3 aspek ya, hablum minallah yang pertama, hablum minannas, kemudian hablum minal alam. Ya jadi tanggung jawab kepada Allah, kepada sama manusia dan kepada alam. Kemudian atau di sisi lain istilah lainnya ada akuntabilitas primer yaitu kepada Allah dan sekunder. Nah ini sekunder ini lebih spesifik ke musaki. Musaki itu yang memberikan zakatnya dan mustahik itu yang menerima. Jadi institusi zakat ini bertanggung jawab kepada yang pertama jelas Allah, yang selanjutnya musaki sekaligus mustahik. Itu tadi teori dasar tentang zakat dan saya yakin sudah pada paham semua lah pengertian, jenis-jenis, tarifnya berapa. Tadi cuma gambaran di Indonesia dan di dunia internasional yang saya ambil dari jurnal-jurnal saya sendiri itu. Tadi silahkan nanti bisa di download kalau berkenan, barangkali bisa buat rujukan dalam menulis skripsi nanti di semester 8 gitu. Oke, kita lanjut ke akuntansinya ya. Ini nggak ada hitung-hitungan, ini langsung ke penjurnalan aja. Saya kasih contoh ya. Ini jurnal yang pertama, transaksinya adalah diterima dari PT NAM, dana infak sebesar 80 juta.
Oh ya, tadi belum ya bedanya infak, sedekah sama zakat ya. Kalau infak itu ya kita lihat ada yang wajib, ada yang sunnah ya. Kalau yang wajib nafkah namanya itu. Kalau yang sunnah ya ada sedekah berarti. Nah, sedekah juga ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib yaitu namanya zakat gitu. Yang sunnah ya banyak ya dan tidak harus ke sesama muslim. Kalau zakat itu kan diambil dari muslim disalurkan ke sesama muslim. Tapi kalau sedekah yang sunnah tadi lebih luas. Boleh dari non muslim dan disalurkan ke non muslim juga gitu. Nah, kalau tadi jurnalnya transaksinya seperti ini, maka jurnalnya di debit kas ya. Kasnya ini lebih spesifik infak gitu. Pakai Q harusnya ya, bukan K ini. 50 juta debit yang dikredit penerimaan dana infak. Ini masuk ke akun pendapatan ya, nomor akun 4 itu loh. Maka kalau bertambah di kredit. Ini balance ya, 50 juta semua. Kemudian tadi kan diterima, sekarang disalurkan ya, ditasarufkan sebesar 10 juta untuk sektor pendidikan di daerah terpencil dan terbelakang. Maka jurnalnya di debit itu penyaluran untuk pendidikan 10 juta. Ini masuknya beban ya, nomor akun 5 itu. Cuma nggak usah ditulis beban penyaluran, nggak usah. Langsung aja penyaluran untuk pendidikan 10 juta yang dikredit, kasnya tadi yang infak gitu ya, 10 juta. Karena berkurang maka dikredit. Selanjutnya diterima dari PTNN zakat mal atas penghasilan para karyawannya 15 juta. Diterima berarti kita memperoleh uang, maka kasnya debit. Ini dari zakat ya, maka spesifik lagi dipisah ini. Kas zakat 50 juta bertambah, kemudian penerimaan dana zakat ini juga bertambah 50 juta dikredit ya, karena masuk akun pendapatan tadi, nomor akun 4 itu. Selanjutnya menyalurkan dana zakat kepada orang yang terbelit hutang. Kalau tadi untuk apa? Maaf. Tadi untuk pendidikan kalau infak ya. Kalau ini langsung ke asnaf tadi ada 8 ya tadi mustahiknya. Menyalurkan zakat kepada orang yang terbelit hutang sebesar 750.000. Nah, ini sebagai debit ya, itu penyaluran untuk horim. Kemudian kas zakatnya di kredit. Kemudian udah 4 ya, cuma 4 ya. 4 ini sebenarnya masih banyak ya, tapi karena waktu yang tidak memungkinkan dan sebenarnya saya ingin menjelaskan masing-masing asnaf ini, tapi biar nanti atau sudah mungkin ya di ayat atau hadis ekonomi itu kan ada mata kuliahnya. Jadi nggak perlulah kalian lebih tahu dari saya kok. Oke, itu tadi penjelasan. Nah, tugasnya ini sama dengan contoh tadi, kalian buat jurnal ya. Jurnal yang dari transaksi hampir sama tadi, cuma saya ganti angkanya aja ya. Nanti silahkan seperti biasa kamu tulis di Google Form ya, jurnalnya ini ada 4, kemudian langsung dikirim ke saya gitu. Paling lambat ya biasa jam 12 malam kurang 1 menit gitu. Oke, itu dari saya. Ini ada quote yang suka nonton film bioskop pasti tahu ini ya. Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu zakat. Harusnya jahat ini diganti zakat ya. Semoga berkah ya, cinta. Nah, ini bulan puasa. Saya mengucapkan selamat berpuasa ya untuk yang menjalankan, tapi ya saya yakin semuanya menjalankan ya, Islam semua ya. Nah, tapi tetap kuliah ya, absennya tetap silakan absen, tugasnya tolong dikerjakan juga. Semoga kamu bisa selesai puasanya sampai Idul Fitri nanti. Yang cowok ya, kalau cewek kan kadang-kadang nggak bisa full ya, ada tamu bulanan gitu kan. Semoga jadi orang yang menang semua, jadi orang sukses semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.